Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menerangkan tentang International Covenant on Civil and Political Rights dengan anggota kelompok. Yang pertama ada Agis, Alifin, Aziz, Dian, Brilianto, Dara, Deta, dan Anwar. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang substansi International Covenant on Civil and Political Rights, atau yang biasa disingkat dengan ICCPR. ICCPR merupakan perjanjian internasional yang teksnya dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1966. ICCPR mulai berlaku tahun 1976 setelah 35 negara meratifikasi. Perlu dicatat, ICCPR hanya berlaku bagi negara-negara yang telah meratifikasi. Substansi yang diatur dalam ICCPR intinya adalah penghormatan atas HAM yang terkait dengan hak sipil dan politik dan mewajibkan kepada negara peserta untuk mentransformasikan ke dalam hukum nasional. Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 23 Maret 1976 atau 3 bulan setelah penyerahan instrumen ratifikasi atau aksesi yang ke-35 kepada Sekjen PBB, seperti yang diatur oleh pasal 49. Perjanjian ini mewajibkan negara anggotanya untuk melindungi hak-hak sipil dan politik individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, hak elektoral, dan hak untuk memperoleh proses pengadilan yang adil dan tidak berpihak. Ada dua klasifikasi terhadap hak-hak dan kebebasan dasar yang tercantum dalam ICCPR. Yang pertama, non-derogable, dan yang kedua, derogable. Non-derogable yaitu hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi sepenuhnya oleh negara-negara pihak. Hak-hak yang termasuk ke dalam jenis ini adalah yang pertama, hak atas hidup, yang kedua, hak bebas dari penyiksaan, yang ketiga, hak bebas dari perbudakan, yang keempat, hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian, yang kelima, hak bebas dari pemindanaan yang berlaku surut, dan yang terakhir, hak atas kebebasan berpikir, keyakinan, dan agama. Derogable, yakni hak-hak yang boleh dikurangi atau dibatasi pemenuhannya oleh negara-negara pihak. Hak dan kebebasan yang termasuk dalam jenis ini adalah yang pertama, hak atas kebebasan berkumpul secara damai, yang kedua, hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh. Yang ketiga, hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima, dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas, baik melalui lisan atau tulisan. Bab 1 Pasal 1 berisi jaminan dasar akan hak setiap orang dalam menemukan nasibnya sendiri dan bahwa setiap negara pihak dalam konvensi ini berkewajiban untuk menghormati dan membantu merealisasikan hak menentukan nasib sendiri atau the right of self-determination tersebut. Bab 2 yang terdiri dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5. Pasal 2, kewajiban negara menghormati hak setiap individu dengan yuridikasinya tanpa pembedaan. Pasal 3, negara pihak juga harus menyediakan sarana dan prasarana hukum yang mendukung. Pasal 4, menegaskan mengenai hak-hak individu yang tidak boleh dikurangi atau non-derogable rights oleh negara dalam kondisi apapun. Pasal 5, konvensi ini tidak boleh diartikan untuk melegalkan setiap kegiatan yang mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak yang jelas dijamin dalam konvensi ini. Bab 3 terdiri dari 21 pasal, mulai dari pasal 6 hingga pasal 27 yang secara spesifik menyebutkan hak-hak dasar apa saja yang menyangkut sipil dan politik yang dijamin dalam konvensi ini, antara lain hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam, Pasal 7, hak untuk tidak diperbudak. Pasal 8, hak untuk merdeka dan merasa aman. Pasal 9, hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak selama dalam masa penahanan. Pasal 10, hak untuk tidak ditahan bila tidak mampu memenuhi kewajiban dalam kontrak. Pasal 11,
Hak untuk bebas bergerak dan memilih tempat tinggal, pasal 12. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di muka hukum dan pengadilan, pasal 14. Hak untuk diperlakukan sebagai subjek hukum dimanapun, pasal 16. Hak untuk terhindar dari intervensi atas segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan pribadi, pasal 17. Hak atas kebebasan berpikir, menggunakan hati nurani dan memilih agama, pasal 18. Hak untuk mengemukakan pendapat tanpa intervensi dari orang lain, pasal 19. Hak atas suatu majelis yang damai, pasal 21. Hak atas kebebasan berserikat, pasal 22. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga, pasal 23. Hak perlindungan atas anak, pasal 24. Hak warga negara, pasal 25. Dan hak kaum minoritas, pasal 27. Bab 4 terdiri dari 18 pasal, mulai dari pasal 28 hingga 45 yang mengatur tentang pembentukan Komite HAM dan segala peraturan teknis tentang Komite HAM tersebut. Bab 5 terdiri dari 2 pasal, yakni pasal 46 dan 47 yang mengatur tentang penginterpretasian konvensi, di mana konvensi ini tidak boleh diinterpretasikan untuk melemahkan aturan-aturan yang terdapat dalam piagam PBB atau aturan-aturan sejenis dan tidak boleh diinterpretasikan untuk melanggar hak-hak dasar yang dimiliki oleh tiap individu. Bab ke-6 terdiri dari 6 pasal, mulai dari pasal 48 hingga 53, yang mengatur tentang tata cara pemberlakuan konvensi ini bagi para negara pihak, mencakup cara-cara mengikat diri dan mulai berlakunya. Poin B. Perkembangan pelaksanaan ICCPR dalam lingkup internasional. ICCPR ini merupakan generasi pertama dalam sejarah perkembangan HAM. Generasi pertama yang bertemakan hak sipil politik ini muncul pada abad ke-17 hingga 18 melalui teori-teori kaum reformis yang berkaitan erat dengan revolusi-revolusi di Inggris, Amerika, dan Perancis. Generasi pertama ini lebih menempatkan hak asasi manusia dalam terminologi negatif atau freedom form daripada sesuatu yang positif, right to. Pasal 2 sampai 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang mana termasuk di dalamnya adalah bebas dari diskriminasi gender, ras, dan bentuk-bentuk diskriminasi lainnya, hak untuk hidup, bebas, dan merasa aman, bebas dari perbudakan atau pemudakan tanpa disengaja, bebas dari penyiksaan dan kekejaman yang tidak manusiawi, penangkapan dan pengasingan yang sewenang-wenang, hak untuk mendapat pengadilan yang adil, bebas dari campur tangan dalam hak-hak pribadi, bebas untuk berpindah dan menetap, hak untuk mendapatkan perlakuan yang layak pasca penyiksaan, bebas untuk berpikir dan berpendapat dan beragama, kebebasan untuk beropini dan berekspresi, kebebasan untuk mendapatkan ketenangan dan berserikat, dan hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau melalui pemilihan yang bebas. Jadi, kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu sejak ICCPR pertama kali dirumuskan pada tahun 1966 dan mulai berlaku pada tahun 1976, hingga saat ini pelaksanaan ICCPR sudah hampir diterima secara umum oleh negara-negara dalam dunia internasional. Meskipun pada tahun 2009 terdapat 54 negara yang telah mengeluarkan deklarasi untuk menyatakan tidak terikat pada pasal 1 dalam konvensi ini, akan tetapi hal tersebut tidak menghalangi berlakunya konvensi tersebut dalam dunia hukum internasional. Bahkan hampir seluruh perjanjian internasional yang dibuat setelah adanya konvensi ini maupun putusan-putusan pengadilan yang dijatuhkan oleh berbagai bentuk peradilan internasional telah menjadikan konvensi ini sebagai dasar pengambilan kebijakan dan keputusan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.